Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reski Ribi Marsya Putri dengan NIM 2205111144, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2022B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah teori sastra dan teori selanjutnya itu teori feminisme. Yang pertama ada pengertian feminisme. Feminisme adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. Feminisme tidak seperti pandangan atau pemahaman lainnya. Feminisme tidak berasal dari sebuah teori atau konsep yang didasarkan atas formula teori tunggal. Itu sebabnya tidak ada abstraksi pengertian secara spesifik atas pengaplikasian feminisme bagi seluruh perempuan di sepanjang masa. Pengertian feminisme dapat berubah dikarenakan oleh pemahaman atau pandangan para feminis yang didasarkan atas realitas secara historis dan budaya, serta tingkat kesadaran persepsi dan perilaku. Selanjutnya ada jenis teori feminisme. Yang pertama, teori feminisme kultural. Teori feminisme kultural percaya bahwa dengan mengetahui potensi kaum perempuan dalam masyarakat akan meningkatkan sumber kekuatan yang lebih sehat dibandingkan jika masyarakat tersebut hanya fokus pada budaya androsentris. Yang kedua ada teori feminisme liberal. Orang-orang yang menganut teori feminisme liberal percaya bahwa ketidaksetaraan gender dalam masyarakat terjadi karena adanya pembagian kerja yang tidak adil atau seksis dan kuatnya budaya patriarki. Oleh karena itu, para kaum feminisme liberal sepakat bahwa kesetaraan gender akan mudah tercapai jika diadakan transformasi pembagian kerja mulai dari keluarga, pendidikan, lingkungan kerja, media, dan area-area kehidupan yang lain. Yang ketiga, teori feminisme radikal. Teori feminisme yang satu ini memang memiliki pandangan yang cukup jauh berbeda dari dua teori feminisme sebelumnya. Para penganut teori feminisme radikal memiliki fokus kaum perempuan dan mengabaikan kaum laki-laki. Yang keempat, teori feminisme anarkis. Sama seperti feminisme radikal, teori feminisme anarkis merupakan salah satu teori feminisme yang paling ekstrim. Penganut teori ini percaya bahwa pusat permasalahan yang dialami oleh perempuan saat ini adalah negara dan kaum pria. Oleh karena itu, feminisme anarkis bertujuan untuk menghancurkan negara dan meruntuhkan pemerintahan yang dipimpin oleh kaum laki-laki. 5. Teori feminisme Marxis. Teori feminisme Marxis percaya bahwa ketidaksetaraan gender terjadi karena adanya tindasan kapitalisme terhadap perempuan. Oleh karena itu, gerakan feminisme ini bertujuan untuk meruntuhkan sistem kapitalisme. 6. Teori feminisme sosialis. Teori feminisme yang satu ini merupakan kritis terhadap teori feminisme Marxis. Para feminis sosialis percaya bahwa permasalahan yang dialami perempuan saat ini bukan disebabkan oleh kapitalisme, karena sebelum kapitalisme ada posisi perempuan pun sudah berada di bawah laki-laki. Dan selanjutnya ada feminisme dalam naskah film. Di slide ini saya memberikan naskah film Naik karya Jenar Maesa Ayu dan teman-teman bisa membaca teksnya. Selanjutnya menganalisis naskah film Naik karya Jenar Maesa Ayu dalam feminisme. Teori analisis wacana yang dikembangkan oleh Tun Avanjik, analisis wacana dimensi teks, kognisi sosial, dan juga konteks sosial. Dimensi teks merupakan susunan struktur teks yang terdapat dalam teks. Kognisi sosial merupakan pandangan, pemahaman, serta kesadaran mental pembuat teks yang membentuk teks, sedangkan konteks sosial merupakan pengetahuan mengenai situasi yang berkembang di masyarakat yang berkenaan atau suatu wacana. Dari model Tun Avanjik, wacana feminisme naskah film Nai dapat dilihat pada level teks, struktur makro, suprastruktur, struktur mikro, level kognisi sosial, dan level konteks sosial. Tema besar dalam film ini adalah seputar hak-hak perempuan.
dominasi laki-laki terhadap perempuan, dan kekerasan terhadap perempuan. Bahasa yang digunakan oleh pemain adalah bahasa Indonesia. Dari segi kognisi sosial, Jenner Maesa Ayu selaku penulis skenario film ini memandang persoalan perempuan dari dulu hingga saat ini. Erat kaitannya dengan budaya patriarki, sehingga perempuan kehilangan hak atas tubuh, pikiran, dan hatinya sendiri. Dari segi konteks sosial, masih adanya perbedaan hak berdasarkan gender. Laki-laki mendominasi perempuan dan masih ada kekerasan terhadap perempuan. Film ini banyak mengandung wacana feminisme dalam masyarakat, peran institusi negara, dan khususnya dalam keluarga. Seharusnya tidak memberikan pendidikan dan pekerjaan berdasarkan gender. Dan hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.